Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Dinda Astria dengan NIM 857492639. Kali ini saya akan memaparkan pembahasan dan kesimpulan umum. Mari kita saksikan video singkatnya. Halo, ini adalah pada modul 1 makhluk hidup. Kegiatan praktikum yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Di sini saya melakukan kegiatan gerak seismonastik, yaitu semakin keras sentuhan atau getaran, maka semakin cepat juga daun putri malu menutup daunnya. Selanjutnya, gerak niktinasti. Kesimpulannya, daun putri malu mengatup pada keadaan gelap dan terbuka kembali saat terang. Ini bertujuan sebagai respon terhadap perubahan intensitas cahaya. Selanjutnya pada kegiatan praktikum yang kedua, yaitu simbiosis. Kutu dan kucing merupakan simbiosis parasitisme karena salah satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan sedangkan pihak lain dirugikan. Pohon mangga dan bunga anggrek merupakan simbiosis komensalisme karena salah satu makhluk hidup diuntungkan tanpa merugikan atau menguntungkan pihak lain. Selanjutnya, simbiosis mutualisme yaitu simbiosis yang saling menguntungkan bagi kedua belah makhluk hidup, yaitu pada kupu-kupu dan bunga. Ini adalah pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup pada kegiatan praktikum 3 pada Drosophila sb atau disebut dengan lalat buah. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada kacang merah. Ini adalah modul 2, makhluk hidup dan lingkungannya. Pada kegiatan praktikum yang pertama, yaitu ekosistem. Ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Selanjutnya, kegiatan praktikum 2 yaitu pencemaran lingkungan pengaruh deterjen pada perkecambahan. Praktikum ini membuktikan bahwa pencemaran deterjen pada lingkungan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup organisme tumbuhan. Selanjutnya, pada modul 3 yaitu makanan. Kegiatan praktikum yang pertama, jenis zat dalam makanan. Dapat disimpulkan bahwa dari 20 bahan makanan yang tersedia didapatkan 4 kelompok zat pada bahan makanan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Selanjutnya, kegiatan praktikum 2 yaitu uji makanan. Ini adalah uji makanan karbohidrat. Uji makanan karbohidrat dengan menggunakan larutan yodium. Selanjutnya, uji lemak menggunakan metode uji kertas buram atau kertas transparansi minyak. Jika hasilnya positif, maka akan meninggalkan noda pada kertas tersebut. Selanjutnya, uji protein. Di sini saya menggunakan metode pembakaran, yaitu bulu ayam sebagai kontrolnya. Praktikum ini memberikan pemahaman nyata kepada siswa tentang pentingnya protein dalam tubuh dan identifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada kegiatan praktikum 3 yaitu pencernaan makanan. Pencernaan makanan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di sini saya melakukan percobaan memakan nasi sebanyak 21 kali, kunyahan. Selanjutnya pada modul 4 yaitu mekanika. Kegiatan praktikum pertama yaitu gaya. Saya memaparkan kegiatan praktikum yang pertama gaya listrik statis, yang kedua gaya magnet, yang ketiga gaya gesek, yang keempat gaya pegas, dan yang kelima gaya berat. Setelah gaya, kita beralih ke gerak. Kegiatan praktikum 2 yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ini adalah modul 6 yang berjudul gelombang, yaitu kegiatan 1 jenis dan bentuk gelombang. Perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal terletak pada arah getar dan arah rambatnya, yaitu bila transversal arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya, sedangkan longitudinal arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Selanjutnya pada modul 7 yaitu optik. Pada kegiatan yang pertama yaitu sifat cahaya. Salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung berbeda-beda. Selanjutnya, kegiatan praktikum 2 yaitu lensa cembung dan cermin cekung. Semakin jauh jarak fokus, maka keakuratan atau kekuatan lensa semakin kecil. Sebaliknya,
Jika semakin dekat jarak fokus, maka keakuratan atau kekuatan lensa semakin besar. Titik api pada lensa cembung merupakan titik potong berkas sinar bias jika sumber cahaya berada jauh tak terhingga. Sedangkan titik api cermin cekung merupakan titik potong berkas sinar pantul jika sumber cahaya berada jauh tak terhingga. Selanjutnya, modul 8, listrik dan magnet. Kegiatan praktikum yang pertama, kelistrikan. Judul percobaan pertama yaitu percobaan muatan listrik. Menggosokkan 2 buah bola pingpong dengan benang wol, plastik, dan benang nilon. Selanjutnya, judul percobaan yang kedua yaitu percobaan arus tegangan listrik. Pada percobaan ini, menguji kemampuan berbagai bahan dalam menghantarkan arus listrik dengan menggunakan rangkaian sederhana serta mengamati besar kecilnya arus listrik yang dapat dilewatkan oleh masing-masing bahan. Selanjutnya pada kegiatan praktikum 2 yaitu kemagnetan. Dapat disimpulkan bahwa kerapatan garis tersebut menunjukkan kekuatan medan magnet. Sekian video pembahasan dan kesimpulan umum. Terima kasih.